Bab 1788. Harus berani. 1. Jika tebakannya tidak salah, jika ketiga pedang itu bertarung, tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, Mile pasti tidak akan bisa menerimanya. Karena mereka semua adalah kerabat dekatnya. Namun, ketiga pedang tersebut telah mencapai tingkat ini. Jika mereka tidak bertemu dengan orang kuat baru, mereka bertiga pasti akan bertarung. Untungnya, jika bukan karena wanita bergaun polos dan pria berbaju biru yang peduli pada Mile, takutnya mereka sudah mulai berkelahi sejak lama. Saphira menghela nafas dengan suara rendah. Meski ini hanya tebakannya, bukan tidak mungkin situasi ini terjadi di masa depan. Saat ini, Tu melihat ke arah Saphira, kamu harus meninggalkan alam semesta 5 dimensi secepatnya. Padahal, Saphira termasuk tipe seperti wanita bergaun polos. Teliti dan belajar. Kemampuan belajar Saphira benar-benar menakutkan. Dia adalah orang paling menakutkan yang pernah dia lihat selain wanita bergaun polos. Sebenarnya banyak orang yang tahu bahwa wanita bergaun polos itu kuat, tapi tidak ada yang tahu kenapa dia bisa begitu kuat. Dan sebagai orang yang dulu satu tubuh dengannya, dia tahu. Kemampuan belajar dan kemampuan kreatif wanita bergaun polos hanya bisa dibilang sangat menakutkan. Dan Saphira juga orang seperti ini. Namun, Saphira terjebak oleh alam semesta 5 dimensi pada tahap awal. Lebih tepatnya, dia dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dan saat ini dia juga mengerti kenapa pria berbaju biru memberi penilaian setinggi itu kepada Saphira. Karena saat ini, Tao pedang alam semesta ini lebih kuat dari Saphira, kecuali 3 pedang, tidak ada lagi yang lain. Bahkan Tu lebih rendah. Tentu saja, dia dulu juga merusak dirinya sendiri. Saat ini, Saphira tiba-tiba tertawa dan berkata, aku akan pergi. Tu memandang Saphira, kamu tidak membantunya. Saphira menggelengkan kepala dan tersenyum, tidak boleh bantu. Tu sedikit mengangguk, mengerti. Saphira tersenyum dan berkata, dia perlu tumbuh dewasa. Semakin kita membantu, semakin lambat dia tumbuh. Perlu diketahui, ayahnya dan wanita bergaun polos masih menunggunya. Saat mengatakan itu, dia melihat ke kedalaman langit berbintang di kejauhan. Saudari yang baik, mau pergi bersama. Pergi temui master puncak yang ada dalam tingkatan alam. Setelah berpikir sejenak, Tu berkata, ayo pergi. Saphira tertawa, ayo. Setelah suara itu turun, dia dan Tu tiba-tiba bangkit dengan pedang mereka, dan menghilang di ujung langit berbintang dalam sekejap mata. Mile memimpin semua orang langsung ke dunia surgawi kuno. Sebenarnya, dia juga ingin bertarung sekarang. Jurus tarik pedang miliknya saat ini bisa menumpuk hingga 180 kali lipat. Yang terpenting, dia juga memasukkan 1 jurus pedang menentukan hidup dan mati ke dalamnya. Adapun seberapa kuat, dia tidak tahu. Bagaimanapun juga, dia, Mile, bukan lagi sebuah cawan kedelai. Sebenarnya, dia juga agak teraniaya. Dia lupa kapan dia mulai membuat kecap. Bagaimanapun, dia telah bermain kecap sebelumnya, dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Entah dia terlalu lemah, atau musuh terlalu kuat. Dan sekarang, Mile akhirnya tidak harus menjadi pengamat. Dia ingin membual. Dia ingin membual secara terang-terangan. Harus berani. Pada saat ini, Eko di samping tiba-tiba berkata, Tuan muda, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu. Mile berkata, katakan. Eko berkata dengan suara dalam, dunia surgawi kuno ini bukan hanya klan surgawi kuno. Selain klan surgawi kuno, ada juga sekte surgawi kuno, istana misteri kuno, kultus agung kuno. Saat berkata,
dia menatap Mile. Kali ini, kita menargetkan klan surgawi kuno. Tampak jelas, dia takut saat aliansi pedang memasuki dunia surgawi kuno, bahkan master dari kekuatan lain juga akan bertarung. Mile tersenyum dan berkata, tentu saja, kita menargetkan klan surgawi kuno. Pasukan lain, selama mereka tidak menyerang kita, tentu saja kita tidak akan menargetkan mereka. Eko mengangguk. Dunia surgawi kuno. Saat ini, ada pertempuran besar di atas klan surgawi kuno. 4 lawan 7. Itu adalah Madison, Jian dan lainnya. Mereka langsung pergi ke dunia surgawi kuno. Dan begitu mereka tiba di klan surgawi kuno, 7 master alam menaiki langit bertemu dengan mereka. Sebenarnya awalnya ada 4, tetapi klan surgawi kuno kemudian menemukan bahwa keempatnya sama sekali tidak bisa mengalahkan keempat kultivator pedang ini. Kekuatan tempur sangat mengerikan. Jadi, 3 master alam menaiki langit diutus, tetapi mereka masih ditekan dan dipukuli. 4 lawan 7 masih bisa ditekan. Saat ini, ekspresi para master di seluruh klan surgawi kuno sedikit bermartabat. Di depan aula utama, Wendirto Tian menatap Madison, Jian dan yang lainnya, dengan senyum tipis di wajahnya. Di samping Wendirto Tian adalah Brian Tian. Wajah Brian Tian sedikit bermartabat. Kekuatan tempur kultivator pedang ini benar-benar mengerikan. Hampir semua orang 1 lawan 2. Aliansi pedang ini tidak sederhana. Pada saat ini, Wendirto Tian tiba-tiba tertawa dan berkata, kultivator pedang ini, kekuatan tempurnya cukup mengesankan. Brian Tian berkata dengan suara dalam, sangat mengesankan. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di depan mereka berdua, dan tetua itu membisikkan beberapa patah kata. Brian Tian segera mengerutkan kening. Mile membawa orang bergegas langsung. Tetua itu mengangguk, sudah hampir tiba di luar dunia surgawi kuno. Bersambung. Bab 1789. Harus berani. 2. Niat membunuh melintas di mata Brian Tian, siapa yang memberinya nyali? Menarik sekali. Di samping, Wendirto Tian tiba-tiba tertawa dan berkata, sangat menarik. Ini adalah pertama kalinya seseorang ingin menyerang klan surgawi kuno. Ini menarik, haha. Brian Tian tiba-tiba berkata, ingin panggil pasukan langit. Wendirto Tian menggelengkan kepalanya, belum. Pada saat ini, Madison, Jian dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, mereka berempat berubah menjadi 4 cahaya pedang dan berkumpul di satu tempat. Saat mereka berempat berkumpul di satu tempat, mereka tiba-tiba berbalik bersama, memegang pedang panjang dan mendekatkannya di alis mereka. Saat berikutnya mereka berempat mengeluarkan jurus pedang dengan tangan kiri mereka. Bum bum bum. Dalam sekejap, 4 momentum pedang yang sangat menakutkan dan kuat tiba-tiba tersapu keluar dari tubuh mereka berempat. Di bawah, wajah Brian Tian berubah drastis, cepat mundur. Di langit, 7 master alam menaiki langit hendak mundur. Pada saat ini, mereka berempat tiba-tiba maju selangkah, tebas. Mereka berempat menghunus pedang pada saat yang sama. 4 cahaya pedang memancar keluar seperti halilintar, langsung menebas master alam menaiki langit klan surgawi kuno di depan. Ekspresi master alam menaiki langit klan surgawi kuno berubah drastis, dia ingin mundur, tetapi pada saat ini, 4 momentum pedang sakti langsung menyelimutinya. Dia tidak bisa mundur sama sekali. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa bertahan secara pasif. Dia menyatukan kedua tangannya, sungai dimensi waktu 5 hari tiba-tiba memadat di depannya, membentuk penghalang sungai panjang waktu. Dan pada saat ini, 4 cahaya pedang besar tiba-tiba menyatu menjadi satu. Boom!
Di bawah tatapan semua orang, penghalang sungai panjang waktu di depan Master Klan Surgawi kuno langsung hilang dan yang ikut hilang juga adalah dirinya. Namun, energi pedang itu tidak menghilang, langsung masuk, langsung menebas istana surgawi kuno di bawah. Apa yang ditunjuk oleh cahaya pedang, tidak terkalahkan. Ini adalah aula utama klan surgawi kuno, jika dihancurkan, bukankah itu akan membuat orang tertawa? Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di atas istana surgawi kuno, ekspresi keganasan muncul di matanya, dia maju selangkah, dengan ringan menekan tangan kanannya ke depan, jangan gerakan kekuatan amarah. Boom! Dalam sekejap, sungai panjang dimensi waktu ribuan kaki muncul tepat di depannya. Saat ini, cahaya pedang telah terpotong. Boom! Seluruh langit bergetar hebat, sungai panjang waktu langsung menelan cahaya pedang. Melihat pemandangan ini, para master klan surgawi kuno di arena menghela nafas lega. Untungnya, sudah diblokir. Jika tidak, klan surgawi kuno akan kehilangan muka kali ini. Dan pada saat ini, Madison Jian yang memimpin di kejauhan tiba-tiba berkata, "Bersatu." Saat suara itu turun, mereka berempat tiba-tiba berubah menjadi 4 cahaya pedang dan menghilang di tempat. Cici-cici. Di arena, 4 cahaya pedang menembus, memotong langsung sungai panjang dimensi waktu. Di mata semua orang, dimensi waktu di depan tetua itu musnah sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, para master klan surgawi kuno di arena terkejut. Namun raut wajah tetua itu berubah drastis, dia hendak mundur, saat ini 4 cahaya pedang menebas tepat di depannya seolah menembus ruang dan waktu. Cici-cici. Dalam sekejap, tetua itu sendiri dipotong-potong oleh 4 pedang. Pembunuhan instan. Pada saat yang sama, 4 cahaya pedang langsung tenggelam ke dalam istana surgawi kuno. Boom! Istana surgawi kuno yang telah berdiri selama ratusan ribu tahun tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, para master klan surgawi kuno di arena tercengang. Di sisi lain, ekspresi Wendir Totian menjadi sangat jelek. Di kejauhan, Qiu Jian tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Klan surgawi kuno, hanya begini saja." Madison Jian melirik ke arah Qiu Jian, rendah diri sedikit. Beri sedikit wajah kepada mereka. Membunuh orang tidak boleh terlalu kejam, jika tidak, akan sangat tragis. Qiu Jian tertawa, "Madison, kamu jahatnya bukan main-main." Di samping, Dilan Jian mengguncang kotak pedang di belakangnya. Dia melihat ke arah Wendir Totian di kejauhan, "Yang mulia pasti ketua klan surgawi kuno, kan?" Wendir Totian memandang Dilan Jian dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Dilan Jian memandang Wendir Totian, "Apakah kamu ingin bertarung pribadi atau berkelompok? Kalau sendiri, pilih salah satu dari kami berempat. Jika kamu ingin bertarung dalam kelompok, semua master alam menaiki langit klan surgawi kuno kalian boleh serang bersama." Serang bersama. Mendominasi. Di arena, wajah semua master klan surgawi menjadi jelek. Wendir Totian tertawa. Di samping Dilan Jian, Qiu Jian tiba-tiba menatap Madison Jian, apa yang dia tertawakan. Madison Jian berpikir sejenak, lalu berkata, "Dia ingin berpura-pura." Qiu Jian berkedip, "Bagaimana caranya?" Madison Jian melirik Wendir Totian, "Berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun, orang ini hanyalah seorang pembual. Bagaimana caranya? Perhatikan saja apa yang dia katakan." Pada saat ini, Wendir Totian yang berada di bawah tiba-tiba tertawa dan berkata, "Serang bersama." "Konyol, sungguh konyol, haha." Di langit, Qiu Jian memandang Madison Jian, "Apakah ini hanya pura-pura?" Madison Jian menggelengkan kepalanya, "Aku sudah salah. Dia tidak berpura-pura, dia itu idiot." Qiu Jian ragu-ragu sejenak,
lalu berkata, bagaimanapun juga, kamu adalah kultivator pedang alam menaiki langit, bisa tidak sedikit lebih beradab. Madison Jian berkata pelan, aku sudah sangat beradab. Qiu Jian sedikit penasaran, atau, kamu coba bersikap tidak beradab. Madison Jian menatap Wendir Totian dan mengutuk dengan marah, bulan berkabut, malam berkabut, ibumu dan aku masuk ke rerumputan, aku mengeluarkan. Hentikan. Qiu Jian tiba-tiba menyela Madison Jian, sudah, berhenti bicara, kamu agak bajingan. Madison Jian berkata dengan pelan, kamu yang suruh aku mengatakannya. Qiu Jian berkata dengan serius, aku meremehkan peradaban kamu. Pada saat ini, Remy Jian yang diam di samping, tiba-tiba menatap Madison Jian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Madison, kamu mau mengeluarkan apa? Madison Jian bersambung.